Ya, jadi kembali lagi saya ingin menggarisbawahi tesis saya ya Iya, bahwa apatisme itu ya itu memang ciri-ciri dari negara yang basisnya itu agraris. agraris, Ya, iya. karena tergantung dengan alam ya. Iya, dengan bumi ya. Kalau hujan nggak datang, kemudian membuat ritual Iya, gitu ya. iya, Jadi kadang-kadang ada istilah apatisme ya, iya, pasrah begitu ya. iya, Nah, saya kira kembali kepada tesis saya itu bahwa apabila umat Islam ingin bangkit kembali menjadi pijar bangsa, iya, itu harus memulai dengan ikra tadi, dengan ilmu pengetahuan. Kembali merebut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita tidak lagi pasrah gitu. Biasanya orang-orang pasrah itu iya, ya itu tadi, kalau tidak ada lagi alternatif lain. Padahal alternatifnya iya, ada teknologi, ada ilmu pengetahuan yang bisa mengatasi kesulitan mereka. Nah, ini yang kita harus tanamkan, kalau bahasa Inggrisnya seeding ya, iya, menanam benih iya, kembali untuk mendorong umat Islam ini menjadi orang-orang terpelajar iya, dan merebut kembali ilmu dan iya, teknologi sehingga dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya, dia iya, tidak lagi pasrah atau iya. apatisme gitu. Pasrah boleh, pasrah itu tawakal, tapi Ya, usaha maksimal ya dulu, harus iya. ya maksimal. Usaha dulu maksimal baru tawakal. Kalau sudah Ya, deadlock baru tawakal. ya, Karena di luar kekuasaan manusia itu, ya. iya. Ya, ini enggak, ini belum usaha udah Sudah tawakal pasrah, dulu. udah apa namanya, Ini yang terjadi ini udah menyerah begitu. kondisi objektif umat itu seperti ini, Pak. Sehingga tidak tampil tokoh-tokoh yang bisa mumpuni seperti Iya, tokoh-tokoh masa lalu itu, Pak. iya, Kadang-kadang kita hanya euforia berbicara masa lalu ya, deh. Padahal masa lalu itu sejarah ya, iya, yang sudah berlalu ya. Kurang menatap ke depan, selalu iya, menoleh ke belakang. iya. Apa ini menjadi ciri khas secara sosial masyarakat kita sekarang? Umat Ya, Islam itu. oleh karena itu tadi, karena sebagian dari ulama kita itu terperangkap dalam suatu suasana di mana dia merasa kalau saya menguasai kuantitas, saya penguasanya begitu. Penguasa. Jadi misalnya dia bisa mengumpulkan katanya 10 juta, katakan 15 juta gitu. Iya. Tapi kekuatan yang 10 sampai 15 juta itu tidak bisa ditransformasikan menjadi kekuatan Iya, politik detik, iya. gitu. Selalu begitu Selalu memang begitu, begitu iya, gitu. Jadi iya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman dalam diskusi-diskusi ada fenomena orang iya, ya tokoh agama kah atau tokoh politik kah, kalau dia sudah merasa memegang mic, dia merasa dia memegang kekuasaan begitu. iya, Padahal itu adalah retorika iya, yang tidak mempunyai dampak apapun terhadap iya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. iya, Oleh karena itu, kalau menurut hemat saya, Ustadz, iya, mari kita dorong umat ini berpartisipasi dalam sistem politik kita. Jangan memikirkan khilafah atau apalah iya, sistem iya. yang nggak perlu itu. Masa lalu itu, Masa lalu itu ya. sudah harus Terus berganti kemudian sudah. membidah-bidahkan gitu atau Iya, mengkafir-kafirkan itu iya, harus kita tinggalkan. Retorika itu harus kita tinggalkan. Kembali lagi tesis saya itu bagaimana merubah kerumunan iya. menjadi Jadi himpunan. himpunan, bagus. Bagaimana merubah kuantitas Menjadi menjadi kualitas. kualitas. Iya, iya, iya. Sehubungan dengan kuantitas menjadi kualitas tadi, untuk kita menyoroti pemimpin masa depan dari rahim umat ini, apa yang dibutuhkan, Pak? Sekarang kan isunya tidak cukup elektabilitas, ya, elektabilitas itu nanti. Yang penting adalah intelektualitas, ya, etikabilitas, baru elektabilitas. Menurut pandangan Prof bagaimana? Itu semua menurut hemat saya merupakan satu proses amalgamasi ya. Kita Iya, tidak bisa tergantung hanya satu faktor saja iya, begitu. Jadi elektabilitas itu kan muncul akibat dari serangkaian kegiatan iya, gitu ya. Jadi apa namanya PAE ya, iya, popularitas, akseptabilitas, iya, elektabilitas yang mempunyai dampak iya. elektoral. Kan kira-kira Iya, begitu. iya, Memang tidak bisa kita hanya populer saja, iya. Nggak tidak cukup, tidak tidak cukup kita hanya di iya, akseptabilitas saja, betul. tidak bisa hanya elektabilitas saja. Itu merupakan amalgamasi dari suatu Satu kesatuan. satu kesatuan begitu, Iya, sehingga mempunyai dampak elektoral.
orang-orang yang bisa menguasai 3 faktor ini Ustadz, Iya. popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, sudah bisa dipastikan mempunyai dampak elektoral. Iya, iya. Nah, inilah bagaimana umat ini bisa bersatu padu ya Iya. di semua lini, mencoba melihat ya kandidat-kandidat yang memang mempunyai 3 faktor dan mempunyai daya elektoral di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi tidak harus tokoh ormas ya yang jadi ya. Karena tokoh ormas ini kan sekarang seperti tokoh pimpinan politik, Pak. Ya karena ormas saya itu besar ya, saya nggak menyebut nama karena besar, harus porsi kekuasaannya ada di tangan ormas saya gitu ya, ormas kami ya. Tidak harus seperti itu Tidak kan? harus. Iya, karena Contoh, elektabilitasnya nggak ada, nggak ada. intelektualnya nggak ada, Iya. dipaksakan calonnya nih nggak jadi. Kita kan sudah Iya. juga ketika ya kita tidak perlu sebut nama Iya, ya, ada iya. satu tokoh yang merasa dia mempunyai popularitas tinggi. Iya. Tapi ketika diadu dalam konteks elektabilitas, Ya nggak ada tetap yang milih. nggak ada yang milih, betul. Memaksakan diri itu. Sendiri. Ya ada yang mengatakan itu cuma pencitraan saja untuk Iya. menaikkan bargaining aja itu. Iya, betul. Tapi kita sudah sudah bukan zamannya lagi seperti itu ya. Kita harus bersatu padu dalam satu kekuatan ya, sehingga Iya. memilih satu orang yang mempunyai akseptabilitas yang tinggi, Betul. seperti Pak Prof sampaikan tadi, yang punya intelektualitas, yang kemudian memiliki juga Popularitas. etikabilitas, berakhlakul karimah Iya, maksudnya. betul. Ada orang yang intelektualitasnya tinggi tapi nggak punya akhlak. Ya kan sudah datang ke masjid pada saat pilpres saja. Tapi kita butuh pemimpin tuh yang jauh sehari sebelum itu memang kebiasaannya dia masuk masjid. Kebiasaannya dia tahajud, kebiasaannya dia memang memberikan sedekah. Tidak hanya bantuan. datangi masjid, membangun masjid. Membangun masjid juga itu. Nah, kita sampai ke penghujung bab 2 ini. Kalau buku tadi bab 1, bab 2 sudah selesai. Kita jeda sejenak, nanti kita sambung kembali Pak Prof. Luar biasa nih jumpa dengan Pak Prof nih. Terima kasih bisa memberikan banyak pengalaman dan ilmunya kepada para pemirsa ini.